Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali kita datang menghadap Tuhan, menghampiri tahtanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Segala kebaikanmu menyertai, mewarnai hidup kami. Karena Engkau Allah kami yang setia. Kami ingin membalas kasih-Mu Tuhan, karena kami pun mengasihi-Mu. Pagi hari ini kami datang untuk beribadah kepada-Mu. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kami ingin Kau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya hati kami, hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan, untuk mengasihi-Mu. Mari Tuhan Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir di tengah kami, melawat setiap kami pagi hari ini. Kami mulaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Desempatan
syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tinggi dan tenang-Mu Tuhan, mendengar dari suara-Mu datang. Dalam kasih yang melebihi dirimu, suara untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, terindah dari suara-Mu datang. Dalam kasih yang melebihi dirimu, suara untuk menjadi penyembah-Mu. Sungguh kasih-Mu amat besar. Tiada kasih yang seperti kasih-Mu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Taruhlah roh puji-pujian pada setiap kami Tuhan. Kami mau taruh segala beban kami. Kami mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Ini yang kita pilih membuat hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Hidup yang dipilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan telah ku percaya.
pujian kita. Hidup ini memang banyak masalah. Asal ada Yesus dalam hidup kita, semua beres. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus siap hadapi. Sebenarnya saya terbangkit berdiri. Memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Namun janganlah gentar. Bersama Yesus siap hadapi. Sekali lagi katakan, hidup ini memang banyak masalah. Banyak masalah. Tidak bisa
pagi hari ini untuk kembali dibenahi, ditegur, dibekali dengan firman-Nya. Engkau ada bersamaku Bapa di setiap musim hidupku. Bersamaku di setiap musim hidupku.
Engkaulah Bapakku yang baik. Engkau sungguh sangat baik. Kami bersyukur pagi hari ini berikan kami kekuatan, kemampuan bisa beribadah, memuji, menyembah-Mu. Dan apa yang kami kerjakan pagi hari ini, memuji, menyembah Tuhan, telah menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Tuhan, tolong kami pagi hari ini untuk diam seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu, Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu lah kekuatan bagi kami. Firman-Mu lah yang menuntun dalam jalan hidup kami. Firman-Mu lah sumber kekuatan. Karena kami tahu firman-Mu yang sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Berkati setiap kami, berikan telinga seorang murid, beri hati yang mengerti akan kebenaran-Mu, supaya kami merenungkan dan melakukannya. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Sudah sukacita pagi hari ini. Amin. Ya, adalah sukacita Tuhan yang tidak pernah habis, terus memenuhi di dalam kehidupan kita. Sebab orang yang bersukacita itu adalah orang yang memiliki semangat. Ya, orang yang sukacita itu adalah orang yang tidak mudah mengeluh. Ya, orang yang bersukacita tidak mudah marah. Orang yang bersukacita akan selalu dalam damai sejahtera Tuhan. Pagi hari ini saya sampaikan firman Tuhan tentang berjalan bersama Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 15 dan 16. Kita baca kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 dan 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ini isi hati Musa yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai aku nggak mau berjalan. Kenapa kau Tuhan sampai ada niatan untuk tidak menyertai umatnya? Kalau kita membaca keseluruhan pasal ini, kita diperlihatkan dengan kekerasan hati dan ketegartengkukan bangsa Israel. Pada waktu Nabi Musa bersama-sama dengan Allah di atas gunung Sinai, apa yang terjadi dengan umat Israel di bawah kaki gunung Sinai? Mereka membuat patung anak lembu emas. Mereka menyembahnya. Dan ini membuat Tuhan marah, bukan hanya marah. Ini membuat Tuhan murka. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, aku akan membinasakan semua umat Israel. Karena mereka umat yang tegar tengkuk. Tapi terhadap kamu, Musa, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Seolah-olah Tuhan mengatakan generasi yang dikeluarkan dari Mesir itu karena penyembahan berhala dihabisi semua oleh Tuhan. Dan tinggal Musa. Dan melalui Musa ini akan muncul bangsa yang besar. Ini seolah-olah sesuatu yang menyenangkan. Oh, ternyata Tuhan pakai hidupku untuk menjadi generasi yang besar, menjadi bangsa yang besar. Sepertinya menyenangkan. Tapi ketika Musa mendengar tawaran dari Tuhan yang seperti itu, Musa bukannya senang, tapi sedih, susah. Lalu Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah mereka. Umatmu yang besar itu, ampuni Tuhan. Mereka memang sudah bersalah, ampuni. Tuhan, kalau Engkau tidak mengampuni, hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Coba kita bayangkan kebesaran hati Musa.
membela umatnya yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Musa mengatakan, ampun bilang Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak mengampuni, hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Ketika Tuhan mendengar pernyataan Musa, bagaimana Musa begitu giat membela umat Israel, seolah-olah Tuhan mengatakan begini, ya wis memang kartu gitu, terserah kamu. Terus kamu berangkat ke padang gurun sana, berangkat ke tanah Kanaan, berangkat ke negeri perjanjian. Tapi ingat satu hal, aku tidak akan menyertai kamu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Aku tidak akan menyertai kamu karena kamu umat yang tekar. Ketika Musa mendengar bahwa Tuhan menarik diri untuk berjalan bersama Musa dan umatnya, maka Musa mengatakan, Tuhan, jangan biarkan aku berjalan sendiri. Kalau engkau tidak membimbing kami. Coba kita lihat di dalam ayat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Kemudian ayat yang kedua, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah. Itu perhatikan. Dan menyuruh Musa pergi berangkat ke tanah perjanjian, tapi Tuhan katakan, ya, dengan mengutus malaikat. Bangsa yang besar itu hanya disertai satu malaikat. Tuhan mengatakan, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tentu, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kemudian ayat yang ke-15, bagaimana respon Musa ketika ia mengetahui bahwa Tuhan tidak akan berjalan bersamanya lagi. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ayat ke-16, kenapa Musa tidak mau berjalan kalau tidak disertai Tuhan? Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Kenapa Musa minta penyertaan Tuhan? Sudah tanpa disertai Tuhan, yang namanya kasih karunia itu tidak ada. Tidak. Kalau tidak disertai Tuhan, kasih karunia itu tidak ada. Ada satu pujian yang sesuai dengan ayat ini, ya. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya sangat berhati sekali. Yeah.
nabi yang besar, menjadi pemimpin besar, kalau engkau tidak menyertai aku, gak akan berada Tuhan. Aku gak mau. Kalau kamu percaya, apalah artinya menjadi seorang pemimpin yang hebat, menjadi seorang yang terkenal. Musa itu terkenal sebagai seorang yang lembut hatinya, sebagai nabi yang sangat luar biasa. Tapi apalah artinya jika tidak disertai Tuhan? Mengapa Musa meminta penyertaan Tuhan? Karena Musa sadar, tanpa penyertaan Tuhan, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun melalui tongkatnya naik ke atas, berbagai tulah bisa datang di tengah-tengah negeri Mesir. Melalui tongkatnya laut berlaut terbelah, seolah dia nabi yang hebat. Tapi ketika dia berjalan tanpa disertai Tuhan, Musa tidak akan pernah merasakan yang namanya kasih karunia. Sebab yang namanya mujizat itu hanya kasih karunia. Musa berjalan sendiri tanpa disertai Tuhan, tongkatnya ada kuasanya enggak? Enggak ada. Sebab dalam penyertaan Tuhan itulah kasih karunia Tuhan dapat ia alami. Kalau dia ngotot berjalan tanpa Tuhan, kalau tongkatnya itu bisa membelah laut berlaut, tongkatnya itu bisa membuat gunung batu bisa keluar air. Tapi tanpa kasih karunia Tuhan dan menyertai di dalam perjalanannya, saya yakin dia akan kebelasuk-belasuk dan akan sampai ke tanah perjanjian. Makanya dia kata Tuhan, kalau itu tidak berjalan bersama dengan aku tidak mau berjalan. Terus seperti yang mati-matian ngomong, kalau engkau tidak menyertai aku tidak mau berjalan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, apa artinya hidup ini tanpa mengalami penyertaan Tuhan? Saya mau tanya, Bapak Ibu mau disertai Tuhan apa tidak? Apa mau berjalan sendiri? Musa saja yang berbagai mujizat terjadi saja, yang ngomong sama Tuhan, kamu gak akan berjalan kalau aku gak menyertai aku. Padahal mujizat nyata-nyata. Tongkat dilempar menjadi ular. Ular-ular yang ada di tanah Mesir yang dilemparkan tongkatnya dari ahli-ahli jambi-jambi itu ditelan semua sama tongkatnya Musa. Mujizat luar biasa. Mujizat luar biasa. Tapi tanpa disertai Tuhan, apalah artinya? Apalah artinya keberhasilan tanpa disertai? Bukankah kita semua ingin berhasil? Saudara ingin berhasil kan? Apalah artinya keberhasilan? Punya nama besar, punya perusahaan besar. Apalah artinya keberhasilan tanpa disertai Tuhan? Di dunia ini ada banyak nama-nama besar yang melegenda, yang sangat luar biasa. Para artis, orang-orang yang top di muka bumi ini. Dan mereka nggak pernah puas dengan keberhasilannya. Ada yang mati bunuh diri, ada yang mati karena narkoba, karena ada kekuasaan lalu yang ke sana. Apa artinya punya uang banyak? Apa artinya materi? Apa artinya kekayaan tanpa disertai Tuhan? Apa artinya orang bisa membangun perusahaan? Apa artinya orang bisa membangun keluarga? Apa artinya orang bisa membangun pernikahan tanpa disertai Tuhan? Hanya kesia-siaan. Musa tahu tanpa penyertaan Tuhan ia akan mengalami masalah di padang gurun. Karena yang namanya padang gurun itu bukan hanya sekedar padang gurun, itu banyak ular beludak, banyak kalajengking, air susah. Ini kalau di Indonesia enak, lempar tongkat jadi tanaman. Kalau di padang gurun itu nggak ada tanaman, orang cari makan susah, cari air susah. Kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali.
Kalau tidak disertai Tuhan, mana ada yang namanya tiang awan, mana ada yang namanya tiang api. Padang gurun itu daerah yang terserang, yang tandus, yang tidak bersahabat. Kalau dalam zaman hidup kita sekarang ini ya padang gurun kita masing-masing berbeda. Kalau dalam zaman Abu Musa ya padang gurun sungguhan. Kalau kita berjalan dalam padang gurun pada hari-hari ini ya barangkali padang gurun itu berbicara tentang masalah, berbicara tentang pergumulan, pencobaan, himpitan, kesukaran, kesusahan. Itulah padang gurun kita. Tawaran-tawaran untuk masuk di dalam dosa. Itu padang gurun. Kesulitan dalam mengambil sebuah keputusan. Setiap orang memiliki padang gurunnya masing-masing. Yang melalui permintaan Musa akan penyertaan Tuhan, biarlah membuat kita mengerti bahwa yang terpenting di dalam hidup ini sebenarnya penyertaan Tuhan. Amin. Yang terpenting di dalam hidup ini adalah penyertaan Tuhan. Hidup yang disertai Tuhan. Karena melalui penyertaan Tuhan itulah kasih karunia-Nya turun atas kita. Tuhan yang menyertai, ada kasih karunia yang melingkupi hidup kita. Kasih karunia itulah yang membuat kita mampu kuat di tengah-tengah padang gurun. Kasih karunia Allah itu yang membuat hal yang mustahil menjadi nyata. Kasih karunia itulah yang membuat berbagai mujizat bisa terjadi. Itu sebabnya Musa kata, Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai aku gak mau berjalan. Karena dia betul-betul membutuhkan kasih karunia. Penyertaan Tuhan lebih dari segala-galanya. Itu yang diperlukan oleh Musa. Jadi orang yang hidup atau mengalami penyertaan Tuhan tidak akan pernah terpuaskan di dalam kehidupan. Memiliki segala-galanya kan tidak ada puas. Orang mengejar harta benda, orang mengejar kekayaan, bahkan itu sudah tercapai, kan orang tidak akan pernah merasakan kepuasan. Jiwa roh kita itu hanya dipuaskan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Hanya di dalam hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu ambil waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan, menyendiri, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan rendah hati, dengan hati yang tulus, kita akan merasakan gak ada yang terpenting di dalam hidup ini selain dekat dengan Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kepuasan ada. Di dalam hadirat. Orang yang mengejar hadirat Tuhan, mengejar kehadiran Tuhan, itu yang dipuaskan. Tapi orang yang mengejar harta benda, orang yang mengejar kekayaan, sampai punya emas segunung apapun, orang tidak akan pernah terpuaskan. Tapi kalau orang dipuaskan di dalam hadirat Tuhan, orang dipuaskan di dalam hadirat Tuhan, maka yang namanya materi, yang namanya harta benda itu bukanlah segala-galanya. Bukan segala-galanya. Kita lihat yang namanya Maria. Ingat kisahnya Maria. Mengapa ia rela memaksakan buli-buli yang berisi minyak narwastu yang sangat mahal harganya dan dicurahkan di kaki Yesus? Itu kalau beli 300 dinar, kerja 300 hari, hampir 1 tahun. Uangnya diberikan minyak wangi, dan minyak wangi itu dicurahkan di kaki Yesus. Karena Maria dipuaskan melalui kehadiran Tuhan. Kalau orang dipuaskan di dalam hadirat Tuhan, yang namanya harta benda itu bukan sesuatu. Tapi kalau kita melihat orang yang mengejar harta benda, contohnya Yudas. Yudas itu motivasinya hanya uang. Lalu dia menjadi murid Yesus, menjadi rasul Yesus. Jadi bukan berarti karena dia seorang rasul lalu hidupnya baik, tidak. Motivasinya uang. Dia sering mencari uang di kas yang dipegangnya. Sama Tuhan dipercaya sebagai bendahara. Dia suka curi uang. Dan pada waktu Maria memecahkan botol itu dan mencurahkan minyak di kaki Yesus, dia tidak setuju. Pemborosan ini.
Lebih baik dijual, diberikan orang miskin. Itu alasan saja kalau diberikan orang miskin. Padahal dirinya sendiri itu tanpa akan uang. Orang yang mengejar uang, dia tidak akan pernah terpuaskan. Bahkan demi uang, ia rela menjual Yesus. Dengan 30 keping perak. Diterimanya kan uang itu? Diterima. Puaskah dia? Sama segitu 30 keping perak bisa buat beli kebun ini, bisa buat beli ini. Ketika dia sudah terima uang itu, maka dia puas. Begitu melihat Yesus ditangkap dan diadili, menyesal. Kekayaan yang dia dapatkan itu gak berguna. Dia lari lemparkan uang itu di bait Allah. Dan apa yang dia lakukan selanjutnya? Gantung diri. Jadi mengejar sesuatu yang tidak pernah memuaskan jiwa dan rohnya, itu hanya sia-sia. Orang jungkir balik kerja siang malam tanpa memberi hati untuk Yesus, tidak ada kepuasan. Betul punya ini, tapi tidak ada kepuasan. Padahal yang dicari manusia itu puas, rasa puas. Orang kalau sudah memiliki rasa puas itu terima. Orang kalau sudah memiliki rasa puas itu tidak angah-angah, tidak serakah. Kalau memiliki rasa puas itu bisa memberi kepada orang lain, tidak takut miskin. Tapi kalau orang-orang yang dikejar harta biasanya tambah pikir. Hidup ini hanya dipuaskan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa kita harus mengejar harta benda? Berkat itu hanya anugerah. Firman Tuhan mengatakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambah kaya. Kesuksesan harta benda memang diperlukan. Siapa tanya, Bapak Ibu perlu sukses enggak? Perlu harta benda tidak? Perlu uang tidak? Perlu. Tapi itu bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Kenapa kita perlu uang di dunia ini? Semua serba uang. Kita membutuhkan uang. Tapi tanpa mengalami penyertaan Tuhan, apalah artinya uang? Sebanyak apapun harta benda yang bisa dimiliki manusia, tidak akan pernah memberikan rasa puas. Mengapa Musa membutuhkan penyertaan Tuhan? Aku harus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kalau itu tidak menyertai aku nggak mau berjalan. Yang pertama, kenapa kita membutuhkan penyertaan Tuhan? Karena penyertaan Tuhan itulah yang membuat Allah turut bekerja di dalam segala hal yang kita hadapi. Dalam situasi kondisi sulit, susah, sukar, sengsara, menderita. Tapi kalau Tuhan menyertai kita dalam kesemuanya itu, Allah turut bekerja. Tanpa penyertaan Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan turut bekerja. Tanpa penyertaan Tuhan hanya gagal. Bangsa Israel ketika habis mengintai 12 pemimpin dari 12 suku ketika habis mengintai tanah Kanaan, dan 10 suku memberikan berita yang menakutkan. Tapi 2 pemimpin yang namanya Yosua dan Kaleb yang memberikan pengharapan, memberikan keyakinan, jangan takut, kita harus maju. Tuhan pasti menyertai. Lalu 10 pemimpin ini membuat ulah, mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Bangsa di sana seperti raksasa kita nggak akan mampu. Ayo kita balik ke Mesir. Ayo kita angkat seorang pemimpin. Susah dah hati Musa. Sudah dibela-belani. Tuhan, lebih baik hapus namaku kalau tidak mengampuni bangsa Israel. Bela-belan seperti itu sekarang dimusuhi. Mau ditelikung, mau ngangkat pemimpin, dan Tuhan marah pada Allah. Lalu 10 pemimpin ini ketika melihat
Tuhan marah, maka dia nekat. Ya sudah seperti itu. Memang kalau kamu memang Yosua dan Kaleb kamu percaya kalau memang Tuhan menyertai kita, ayo kita serang sekarang. Menunjukkan kekuatannya, seolah-olah mampu mengalahkan bangsa Kanaan. Tidak usah nunggu besok. Ayo sekarang kita berangkat sana. Musa mengatakan, janganlah seperti itu. Kalau tidak disuruh Tuhan, tidak usah berjalan sendiri. Ada ayatnya. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat 42. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuh-musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Jadi sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Orang yang nekat berjalan sendiri, endingnya gagal. Musa katakan jangan naik. Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, Tuhan tidak menyertai kamu. Nekat. Orang Israel nekat. Ayo kita berperang saja. Lalu Musa tidak mau ikut. Tabut perjanjian tidak ada yang mengangkat, tetap berada di kemah. Ketika mereka ngotot tanya apa yang terjadi, lari tercerai-berai, banyak yang tewas. Artinya apa? Berjalan tanpa disertai Tuhan, yang ada hanyalah kegagalan. Buka usaha, bekerja, melakukan segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan, endingnya hanya menghabis-habiskan energi. Karena gagal. Setelah tanpa Tuhan gagal. Itu sebenarnya harus libatkan Tuhan di dalam segala hal. Tapi kalau Tuhan menyertai, sesuatu yang beda. Tuhan mengatakan kepada Yosua, kelilingi itu Mbak Yeriko, kelilingi selama 7 hari, kelilingi. Hari ke-1 kelilingi 1 kali, hari kedua kelilingi 1 kali, hari ke-6 kelilingi 1 kali, hari yang ke-7 kamu kelilingi 7 kali. Bangsa Israel maju berperang dalam pimpinan Yosua, mau mengalahkan kota Yeriko, kota pertama di Kanaan yang diinjakkan kakinya oleh bangsa Israel. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, mereka mengalami penyertaan Tuhan. Tidak usah bertempur, tidak usah berperang, keliling saja. Pada hari yang ke-7, pengelilingan yang ke-7 kali, Yosua katakan bersoraklah. Dan pada waktu mereka bersorak, apa yang terjadi? Tembok itu runtuh. Bangsa Israel masuk ke dalam kota, mengalahkan orang-orang yang ada di kota itu, merebut kota itu. Kemenangan besar terjadi. Karena apa? Ada penyertaan. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, itu Tuhan terlibat dalam segala aspek yang kita hadapi. Tuhan tidak hanya berurusan dengan hal-hal rohani saja, termasuk dalam pekerjaan, termasuk dalam hal-hal jasmani, termasuk dalam ketika kita mau berunding sesuatu. Tuhan selalu menunjukkan Tuhan terlibat. Kalau kita disertai Tuhan, Tuhan terlibat. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun prosesnya berat,
penyertaan Tuhan. Hari-hari yang kita lewati, hidup kita yang kita jalani tidak selalu mulus. Benar tidak? Jalan kita nggak selalu mulus. Orang bekerja pun nggak selalu mulus. Cari uang pun juga tidak selalu mulus. Tapi kalau Tuhan menyertai, Tuhan selalu mendatangkan yang namanya kebajikan. Kita diperhadapkan masalah, pergumulan, percobaan, himpitan, kesukaran, tekanan, ancaman. Kalau Tuhan menyertai kita, maka Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan turut bekerja, pasti ada mujizat. Amin. Kalau Tuhan turut bekerja, pasti ada keberhasilan. Kalau Tuhan turut bekerja, pasti Tuhan memberikan kemenangan. Sama seperti Musa yang pada akhirnya Tuhan menyertai. Ya, kalau memang permintaanmu seperti itu Musa, aku akan menyertai engkau. Nah, itu membuat Musa lalu berani berjalan, berani berjalan. Kemudian yang kedua yang penting, bagaimana kita dapat mengalami penyertaan Tuhan. Ya. Kalau zamannya Musa, memang Allah berjalan bersama Musa. Walaupun memang tidak kelihatan seperti manusia, karena Allah itu roh, Allah itu roh, tidak kelihatan. Tapi berjalan bersama Musa dalam wujud yang bisa dirasakan. Tuhan hadir menyertai Musa dalam wujud, kalau pada siang hari dengan yang aman, menaungi, itulah pribadi Tuhan yang menaungi umat. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Tapi di dalam zaman anugerah pada masa kini, bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan menyertai kita? Karena di dalam zaman perjanjian baru, di dalam zaman anugerah ini, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Siapa namanya? Immanuel. Allah kita itu disebut dengan Immanuel. Yang artinya apa? Allah beserta kita. Jadi pada waktu kita percaya Yesus, kita mengundang Yesus masuk di hati kita, kita ngomong, Tuhan, masuklah di dalam hati. Yesus masuk. Tapi apakah yang masuk sungguh-sungguh pribadi Yesus? Ya tentu bukan. Lalu siapa? Yesus kan sudah naik ke surga. Roh Kudus. Saya mengamati seperti ini. Kenapa ada banyak orang Kristen di pertengahan perjalanan kehidupannya banyak yang meninggalkan Tuhan? Saya sering bertanya seperti ini. Apakah engkau pernah sungguh-sungguh berdoa? Kamu memang sudah menjadi orang Kristen, kamu memang sudah ke gereja, kamu memang sudah melayani. Pernah nggak kamu mengundang secara pribadi, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati? Kenapa banyak orang Kristen yang belum melakukan? Dia percaya Yesus karena ada yang ngajak. Dia diberkati khotbah, diberkati renungan, akhirnya datang ke gereja, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Tapi secara pribadi tidak pernah mengundang Yesus. Yesus kalau nggak diundang itu nggak mau masuk. Sopan sekali. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan ia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Selama orang sibuk memuji Tuhan, dan menjadi orang Kristen, baca firman, tapi ketika di dalam dirinya dia sudah merasa Kristen, tapi secara pribadi dia belum pernah yang namanya ngomong, Tuhan Yesus, masuklah di hati saya. Ya itu loh yang sering kali membuat orang Kristen itu hilang kekuatan untuk mempertahankan kekristenan. Maka perlu di dalam hidup kita. Pernah enggak saya mau bertanya pagi hari ini? Pernah enggak Bapak Ibu
berdoa mengundang Yesus masuk di hatinya. Atau memang siapa mau dibaptis, sekarang sudah jadi Kristen, namanya diganti baru ke gereja, baca Alkitab, melayani. Tapi secara pribadi pernah tidak mengundang? Ada yang pernah dalam angkat tangan, ada yang pernah mengundang Yesus masuklah di hatiku. Loh, nggak ada yang mengundang. Atau siapa yang belum pernah mengundang Yesus masuk di hatinya? Siapa yang belum pernah? Loh, nggak ada yang katakan. Siapa yang sudah pernah? Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kalau Tuhan nggak disuruh masuk, saudara hanya memiliki agama yang namanya agama Kristen. Makanya kenapa ada orang Kristen yang kehilangan komitmen, tidak punya komitmen untuk berteguh dalam penderitaan, tidak punya komitmen tetap mengasihi, karena hanya jadi orang yang agamanya Kristen. Berbeda dengan orang yang Yesus sudah masuk di hatinya. Di tengah penderitaan, tengah kesusahan, di tengah tekanan pun Yesus yang menjadi skala. Gak takut mati, gak takut bangkrut, gak takut mengalami kegagalan, karena yakin Tuhan yang di dalam hatiku itu, Dia yang turut bekerja di dalam kehidupan. Tapi kalau orang hanya sekedar agamanya Kristen, Yesus gak pernah diundang, sering khawatir, sering takut, sehingga meninggalkan Yesus itu gampang sekali. Nah, Bapak Ibu perlu undang. Kalau perlu hari saat ini, Tuhan Yesus masuklah ke dalam hati. Amin. Itu harus keluar dari mulut kita. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita dibenarkan. Ketika kita mengaku dengan mulut, bukan di batin. Bukan di batin. Saya kasih satu kesaksian. Waktu ada orang yang minta doa saya untuk didoakan, ya. Kejadian itu sudah lama sekali, ya. 20 tahun yang lalu. Minta didoakan, orang ini Muslim. Saya ajari berdoa. Ayo berdoa. Kamu percaya Yesus bisa menyembuhkan? Tidak. Saya tanya, bisa. Ayo berdoa. Nah, tuntun dalam doa, kamu ikuti ya. Tuhan Yesus. Dia bilangnya apa? Tuhan Allah. Waduh, gak nyambung nih. Kamu mau sembuh? Ayo ikut kepada berdoanya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Roh Kudus berbicara sama saya. Orang ini takut dikristenkan. Lalu saya bilang begini, masih kecil enggak? Sampai kamu mau sembuh? Ingat ya, aku tidak menjadikan kamu Kristen. Agamamu Muslim, tetap Muslim. Tetap Muslim, memang agamamu Muslim. Tapi kalau kamu ingin sembuh, ingin mujizat Yesus, sebutlah melalui mulutmu namanya Yesus. Kamu kalau sembuh, kamu gak ngajak kamu ke gereja, kamu tetap Muslim. Tapi kalau kamu sembuh melalui mulutmu, sebutin nama Yesus melalui mulutmu, jangan dibatin, melalui mulutmu sebutin Yesus. Kamu mau sembuh? Ayo doa, ikuti baik. Aku tuntun lagi kan. Tuhan Yesus. Dia mulai bilang Tuhan Yesus. Saudara tahu pada waktu ini saya di kamar dengan Bu Heri, ya. Anak itu dari tempat tidur, saya di kamar sama Bu Heri.
kita bertingkah. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus itu rasanya saya ini seperti dalam keadaan musim kemarau dengan tanah melengkah-melengkah yang berkepanjangan, tahu-tahu ada hujan terus. Aduh, rasanya panas gitu. Saya yakin sekali Tuhan akan buat mujizat, lumpuh tadi, lumpuh. Dan dibawa ke dukun, ke paranormal, ke mana-mana, dibawa ke mana-mana. Begitu dia sebut Yesus, hati saya luar biasa. Saya doakan 2 jam ada di kamar itu hanya untuk memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kamu yakin sembuh? Yakin saya sembuh. Ayo berdiri, ayo lompat-lompat. Gak bisa, begitu berdiri, lemper, jatuh lagi. Ayo dengan iman. Sekarang kamu bilang, saya sembuh. Saya sembuh. Tangannya merangkul di budak saya, yang satunya ke budak terus. Ya. Di kamar dulu ada kakak yang cuma bertiga. Lari-lari dia, saya sembuh, saya hanya memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Saya lepas tangannya, sembuh dia. Hari itu sudah kamu mujizat. Karena apa? Nama Yesus. Karena kalau di antara saudara-saudara yang belum pernah mengundang Yesus dan hanya sekedar menjadi orang Kristen, saudara tak akan Anda perlu membuka hati. Dan seperti pujian tadi, mari masuk dengan hati yang tulus, dengan hati yang sederhana, dengan hati yang rendah. Bilang, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati. Saudara coba, saudara akan merasakan suasana hati yang beda. Ketika kita menyebut nama Yesus, karena melalui mulut kita nyebut nama. Ketika kita sebut nama Yesus, masuklah di dalam hati. Saudara akan merasakan hati yang beda. Walaupun masalahmu belum terselesaikan, tapi suasana hati ini yang memberikan kemenangan melampaui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan banyak, tapi kita merasa seperti tidak ada pergumulan karena kita sudah menang secara roh. Kehadiran. Yang pertama tadi apa? Mengapa kita membutuhkan penyertaan Tuhan? Karena Tuhan akan terus bekerja dalam skala aspek kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan? Saya katakan tadi, ketika kita percaya Yesus, undang Yesus masuk di hati kita, Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu hadir. Saat kita percaya Yesus, Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, itu berarti kita disertai Tuhan tidak? Disertai Tuhan tidak? Disertai Tuhan. Kemana-mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena mudah Yesus percaya, Yesus masuk di hati kita. Yesus masuk di hati kita. Dan saat itulah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sesimpel itu ya, iya simpel. Tapi yang menjadi pertanyaannya seperti ini, bisa tidak Roh Kudus meninggalkan kita? Bisa tidak Roh Kudus meninggalkan kita? Bisa tidak Roh Allah meninggalkan kita? Bahayanya di sini. Karena undang Yesus sungguh-sungguh, Yesus masuk. Roh Kudus bersatu dengan kita dalam perjalanan apapun, dia selalu berjalan bersama dengan kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bisa tidak Roh Kudus meninggalkan kita? Ya tergantung kita. Tergantung kita. Makanya tanda untuk seseorang bisa mengalami penyertaan Tuhan itu ada tandanya. Tandanya apa orang berjalan disertai Tuhan? Yang pertama, hidup dipimpin. Kalau orang Kristen hidupnya dipimpin Roh, sudah pasti saudara mengalami penyertaan Tuhan. Saya bacakan ayat di dalam Roma pasal 8. Supaya melalui ayat-ayat ini kita sendiri yang menimbang pagi hari ini. Kita sendiri yang mengoreksi hidup kita masing-masing. Sebenarnya Roh Allah itu ada enggak di dalam hidup kita?
Roma pasal 8 ayat yang kelima. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging, dikatakan apa di situ? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kita tidak akan menuruti keinginan daging kalau kita hidup di dalam roh. Nah, kita tidak hidup menurut daging kalau kita hidup di dalam roh. Tapi sebaliknya, kalau orang Kristen hidup di dalam daging, yang dipikirkan, yang dilakukan hanya perkara-perkara kedagingan, perkara-perkara keduniawian, perkataannya, perilakunya, sikap hidupnya hanya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, hidup di dalam daging, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kecemaran. Ia tidak dipimpin roh, tidak dipimpin roh. Ia hidup menurut keinginannya sendiri. Apa keinginan daging? Saudara bisa baca sendiri di rumah, Galatia pasal 5 ini. Rupa-rupa keinginan daging, apa nafsu daging, kecemaran, percabulan, ya, sihir, perseteruan, iri hati. Itu keinginan daging. Di dalam Galatia pasal yang kelima, orang Kristen yang hidup menurut keinginan daging, firman Tuhan katakan apa? Ia menjadi seteru. Bagaimana mau disertai Allah? Allah sendiri dijadikan seterunya. Kalau orang menjadi seteru Allah, masa mau menyertai? Jadi tanda orang yang berjalan bersama dengan Allah adalah orang yang hidup dipimpin roh. Dipimpin roh. Tidak menjamin orang Kristen rajin gereja otomatis hidupnya dipimpin roh, tidak menjamin. Ya karena agama saya Kristen ya harus ke gereja. Tapi ketika di rumah main dukun, cari pesugihan, main paranormal, berkelahi, bertengkar, hidup secara kedagingan, bagaimana bisa dipimpin Tuhan? Kalau orang hidup di dalam roh, lalu ia berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau orang hidup di dalam keinginan daging, roh Allah itu meninggalkan. Kita tahu yang namanya Simpson, hebat nggak Simpson? Oh itu gerbang yang kuat, beratnya berapa ton itu, panggul sendiri, naik ke atas gunung. Seorang diri mengalahkan 1000 orang hanya pakai senjata tulang rahang keledai. 1000 orang bunuh seorang diri. Tapi pada akhirnya, kenapa kok matanya dicungkil dan dimasukkan ke dalam penjara? Sebab dia hidup di dalam daging. Tuhan bilang jangan ambil istri, jangan ambil suami selain orang Israel. Tapi ternyata Simpson menikah dengan orang Filistin, bermain-main dosa dengan orang Filistin. Tuhan katakan roh Allah meninggalkan. Ketika roh Allah meninggalkan dia, dikalahkan musuh, matanya dijungkil. Besarnya nama Simpson gak ada artinya lagi. Anugerah Tuhan yang menyertai dia, yang membuat banyak mujizat terjadi, tidak ada artinya lagi. Apa artinya? Nama besar keberhasilan tanpa penyertaan Tuhan kalau roh Allah meninggalkan. Sama seperti Raja Saul. Siapa yang memilih Saul menjadi raja? Allah sendiri. Tapi pada akhirnya mengapa roh Allah meninggalkan Saul sehingga ia dihinggapi roh jahat? Karena ia tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada ketaatan di dalam kehidupan. Akhirnya roh Allah meninggalkan dia. Sehingga ketika dia berperang oleh kalah berperang dengan bangsa Filistin, kalah sampai akhirnya dalam kekalahannya apa yang dia lakukan? Bunuh diri.
sia-sia. Jadi kita tahu pagi hari ini hal yang terpenting di dalam hidup ini adalah mengalami penyertaan. Yesus sudah ada di dalam hidup kita, Roh Allah sudah ada di dalam hidup kita. Cuma pertanyaannya, Roh Allah itu meninggalkan kita tidak? Kalau orang hidup di dalam daging, Roh Allah meninggalkan. Itu soalnya kita harus mau hidup dipimpin Roh setiap hari, setiap waktu. Jadi yang pertama, tanda pertama, siapa yang memimpin dalam hidupmu? Roh atau diri kita sendiri. Kalau kita dipimpin Roh, kita berjalan bersama Tuhan. Kemudian yang kedua, tandanya orang berjalan dengan Tuhan, yaitu hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Hidup dalam keintiman. Coba kita membuat membayangkan satu hal. Kita berjalan dengan seseorang yang kita kasihi. Kalau kita berjalan dengan seseorang yang kita kasihi, ya, itu kira-kira melakukan itu balapan apa enggak? Apa disi-disian? Mesti seirama, ya kan? Apalagi orang yang kita cintai, ya. Kalau kita sama orang, ya, kecuali kalau memang berolahraga, langkahnya nggak sama. Saya kalau berolahraga dengan Boeli itu mesti tak tinggal. Nah, karena kecepatan tubuhnya nggak beda. Tapi ketika berjalan sama pasti sama. Apakah di situ saling membisu kalau orang berjalan bersama-sama dengan orang yang kita kasih? Plester mulutnya. Tidak. Kalau kita berjalan dengan orang yang kita kasih pasti bercengkerama, berkata-kata, saling menghargai, saling memperhatikan. Dengan Tuhan ya seperti itu. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, akan nampak di dalam kehidupan kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu tandanya orang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau zaman sekarang, kalau orang ngomong kan ngomong-ngomong, tapi kalau dengan Tuhan ngomongnya gimana? Saat teduh, kita berdoa, kita menyembah, kita memuji Tuhan. Setiap hari selalu punya waktu untuk Tuhan, punya waktu untuk merenungkan firman-Nya. Dan oleh minggu yang kemarin kita coba buat, walaupun dengan HP, dengan kamera yang tidak seberapa bagus, pokoknya rupanya ketok gitu ya. Saya coba berbagi renungan. Ya. Dilihat tidak sama Bapak Ibu renungan yang saya kirim tiap pagi. Ya, saya berharap dibuka, ya, direnungkan. Perbannya enggak panjang, renungannya singkat, cuma 1 menit, jangan 1 menit setengah. Kan itu minimal sudah memberikan kekuatan, amin. Memberikan kekuatan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan punya waktu untuk menyembah, punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk memuji Tuhan. Kalau orang ngomong Kristen tapi tidak pernah punya waktu untuk Tuhan, Roh Allah ada dalam diri. Kalau kita disertai Tuhan, kita akan memiliki keintiman dengan Tuhan. Punya waktu untuk berbicara dengan Tuhan, saling berkomunikasi. Ada jam doa, jam satu. Kemudian yang ketiga, apa tandanya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan? Kita akan selaras dengan karakternya Tuhan. Apa karakternya Tuhan? Dalam 1 Petrus dikatakan Allah itu kudus. Kuduslah kamu, sebab aku selaras. Kalau karakternya Tuhan kudus, sementara kita suka ngibul, suka nipu, suka menelikung, itu tidak karakter, tidak selaras dengan Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, kita akan menjadi orang apa adanya. Ada kejujuran, ada integritas, ada ketulusan. Itu tandanya disertai Tuhan. Kita bisa lihat hidup kita sendiri, karakter kita. Kalau kita selaras dengan karakternya Tuhan, percayalah, teman-teman kita ada, Tuhan selalu berjalan bersama dengan. Apa karakter Tuhan? Yesus mengatakan apa di dalam Injil Yohanes? Akulah jalan dan kebenaran.
kembali kepada hidup kita masing-masing. Diri kita sendiri yang tahu. Kita disertai Tuhan apa? Mari kita belajar seperti Musa pagi hari ini. Ayo angkat nyanyian. Kalau Tuhan itu tidak mau menyertai aku berjalan, aku nggak mau berjalan sendiri. Tapi kalau Tuhan menyertai kita dalam sepanjang jalan perjalanan, Tuhan selalu terlibat dalam segala aspek kehidupan kita. Nggak ada yang kita khawatirkan, nggak ada yang kita takutkan. Sumbernya bersama dengan kita, mujizat bisa terjadi. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh membuat kita mengerti bahwa hal yang terpenting dalam hidup ini adalah disertai Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kita. Tandanya apa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan? Ada tiga hal. Yang pertama, hidup roh. Yang kedua, memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, memiliki karakter seperti Kristus. Saya undang kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini. Saya bukan single, mari kita nyanyikan pujian ini. Bilang ke tak besertaku, tetap mau berjalan. Tak mau berjalan.
Kami membutuhkan tuntunan-Mu Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kami ambil. Haleluya, haleluya, Ku bersyukur. Lebih baik kalau saudara belum pernah mengundang Yesus masuk di hatinya, kesempatan saat teduh pagi hari ini, undang Yesus. Ucapkan dari mulutmu, Tuhan Yesus, masuklah di dalam hati. Dan dengan hati yang membutuhkan Dia, Tuhan Yesus, masuklah di dalam hati. Tuhan Yesus, sertailah langkah. Undang Dia masuk di hati. Kau akan merasakan bagaimana suasana hati yang penuh damai sejahtera. Sebab Yesus datang memberikan damai. Dia katakan damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus yang masuk di hati kita oleh kuasa Roh Kudus, Dia memberikan damai, memberikan ketenangan, mengajarkan kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan. Ini hal yang terpenting di dalam hidup kami, Tuhan. Apalah artinya keberhasilan, apalah artinya nama besar, apalah artinya harta benda, apalah artinya segala-galanya yang dunia bisa berikan, tapi tanpa mengalami penyertaan. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan-Mu setiap hari. Janganlah suruh kami berjalan sendiri tanpa Engkau. Kembalilah apa yang diadakan jemaat-Mu pada pagi hari. Pergumulan hidup, suasana hati apapun mereka ada di pagi hari, biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang terlibat di dalamnya. Kami menjadi segala-galanya ya Tuhan. Dan Kau menjadi segala-galanya. Kau menjadi yang terpenting di dalam hidup kami. Kau menjadi yang terprioritas utama di dalam hidup kami. Percaya ketika kami hidup di pimpin-Mu, kami dimampukan Tuhan menghadapi segala keadaan kesukaran sekalipun. Karena kami bangga yang menyertai kami. Engkau hadir dengan anugerah-Mu, dengan kasih karunia-Mu, dengan mujizat-mujizat-Mu, dengan berkat-berkat-Mu. Kau sanggup menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Kau sanggup memberkati lebih daripada apa yang kami minta. Biarlah damai sejahtera Allah melimpah pagi hari ini buat setiap kami seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Masyarakat firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Hidup kami dipuaskan, jiwa roh kami dipuaskan di dalam hati Allah. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan. Yaitulah yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini, bahwa biarlah kita senantiasa berjalan bersama Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan nanti, karena ini minggu ketiga, jadi persembahannya dua. Nanti saya minta Cik Yuli berdoa dan Puju mengedarkan kantong persembahan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dan amat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu berarti dalam kehidupan kami ya Bapa. Pimpin kami Tuhan, jangan tinggalkan kami ya Bapa. Anak kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau memilih kami Bapa, dan karunia kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebenarnya kami akan memberikan berkat persembahan. Biarkanlah Engkau yang mensucikan, mengkuduskan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.
persembahan yang sudah diberikan. Ini yang menjadi janji Tuhan, bahwa setiap kita yang menabur pasti akan menuai. Puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ajaiblah namamu Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang tak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu mengingat kami, Allah yang selalu peduli kepada kami. Berkati seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini, Engkau yang menolong dalam tiap-tiap hidup mereka. Misalkan dalam tangan Tuhan, nama demi nama, keluarga demi keluarga, Allah yang melimpahi dengan damai sejahtera, Allah yang memberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, Allah yang memberkati rumah tangga mereka, pernikahan mereka, usaha pekerjaan mereka, segala apa yang dibutuhkan Engkau menjadi sumber berkat yang tidak pernah habis. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi Tuhan, Engkau yang memberikan jawaban, berikan jalan keluar. Kami percaya ketika kami berseru-seru kepadamu, ketika Engkau terlibat di dalam hidup kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan buat kami. Ada pertolongan, ada berkat, ada mujizat. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang ditabur rumah-Mu, memberikan tuayan dengan berlimpah. Bahkan anak-anak-Mu yang setia melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan. Engkau ingat janji-Mu untuk membukakan tingkap-tingkap langit, sehingga berkat itu tercurah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing, Tuhan menyertai kami, Tuhan menghentar kami, supaya kami akan menikmati berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat dikuduskan, supaya berkat jasmani berguna bagi tubuh jasmani kami, dan Tuhan berkati buat tangan-tangan yang menyediakannya. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Percayalah bahwa tangan Tuhan tak pernah melepaskan engkau. Percayalah bahwa kita disertai Tuhan. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang membuat hidup kita berhasil. Pulang dengan bawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah melalui persekutuan, penimbunan Roh Kudus turun atas hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.